Kau tinggal bersamaku di sini. Hanya ada satu pilihan. Dia fisabilillah. Dan kalau Anda membaca Ulangan 30 nomor 4, di situ sangat jelas dikatakan bahwasanya itu adalah hak milik keturunan Yakub. Lalu Anda siapa? Kristen ini siapa? Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita. Kita di sini siapa? Roma, Yunani, Batak, Toraja, NTT, Timur Leste. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jemaat Yakub. Ini miliknya orang, Bang. Jangan diambil. Ini punya agamanya, orang punya. Di dalam bahasa Ibrani disebut morasah. Morasah itu spesial untuk mereka keturunan Yakub. Ini Kristen dari mana munculnya? Kok tiba-tiba ngambil kitabnya orang? Anda mengatakan Yesus itu juga mengambil. Lah, Yesus keturunan Yakub. Yesus Bani Israel. Ini memang dia datang untuk itu, menggenapi untuk itu. Penggenapannya untuk Israel. Kalau Anda mengatakan Yesus itu datang untuk menggenapi untuk Bani Israel, bukan menggenapi untuk Romawi, Yunani, bukan untuk Goyim. Makanya tadi wanita itu disebut Gogok. Anda mengatakan itu adalah majas, gaya bahasa. Itu perumpamaan. Waduh, berarti Yesus mengumpamakan orang-orang di luar Yahudi diumpamakan seperti Gogok. Kita tidak bisa mengelak. Ini fakta. Kitabnya agama Yahudi hanya untuk Yahudi. Yesus mengatakan, waspadalah kepada serigala. Siapa serigala pada zaman Yesus? Roma, Yunani, penjajah. Salah. Nah, lalu siapa yang dianggap serigala, Bang? Di mana Anda mengambil serigala itu dijadikan Romawi? Oke, baik, saya kasih data ya. Yang disebut domba itu adalah Bani Yakub. Datanya Yeremia 23 nomor 2, Yeremia 22 23 nomor 3 nomor 8. Endingnya di mana? Endingnya di Yeremia 50 nomor 17. Apa yang dikatakan di sana? Yang disebut domba adalah Bani Yeremia 50:17 adalah Bani Yakub. Israel adalah seperti domba. Ini yang berserak kemudian diusir, dihukum oleh Allah, itu adalah domba-domba Israel. Yang disebut domba adalah Bani Israel. Anda bukan Bani Israel, Bung. Ya, lalu bagaimana dengan perkataan Yesus, aku adalah gembala yang baik, domba-dombaku mengenal suaraku. Ya, domba-domba maksudnya Bani Israel, murid-muridnya Bani Israel. Salah besar. Loh, tolong tunjukkan satu nama murid Yesus yang orang Roma, coba. Salah besar. Hah? Kok salah? Yang disebut domba itu Bani Yakub. Coba lihat ini. Saya bacakan data-datanya ya. Katakan ya, Anda meminta sebutkan pengikut Yesus dari orang Roma. Ya. Jenderal Panglima apa itu Romawi Nikodemus. Dia mengikuti Yesus. Di mana? Di mana dia dikatakan bahwa Nikodemus itu adalah murid Yesus? Dia pengikut Yesus. Iya, saya katakan sebagai muridnya di mana? Yang menjadi pengikut itu adalah murid. Murid itu apa? Iya, saya katakan kepada saudara, Nikodemus di mana dikatakan Nikodemus di sana? Di mana sebagai murid Yesus itu di mana? Sedangkan Nikodemus itu adalah orang Yahudi, bukan orang Romawi. Yang ngajarin Anda siapa? Siapa yang mengajarin Anda Nikodemus itu orang Romawi siapa? Siapa, Bang? Dia itu adalah termasuk bagian daripada orang Farisi, Nikodemus itu. Bahkan dia dicatat sebagai pemimpin agama Yahudi dan termasuk kelompok daripada orang Farisi. Dia memang duta besar, tapi dia adalah orang Yahudi, bukan orang Romawi. Yang orang Romawi itu adalah Pilatus. Itu orang Romawi. Tapi kalau Nikodemus itu orang Yahudi.
Ayo, mana coba tunjukkan saya. Tidak ada, Bung. Jadi yang disebut domba itu adalah Bani Israel. Yesus datang hanya untuk Bani Israel. Domba-domba yang dimaksud Yesus adalah Bani Israel. Waspadalah kepada serigala. Serigala adalah negara penjajah Roma. Sampai hari ini loh. Klub bola Roma itu lambangnya serigala. Sampai hari ini. Anda harus tahu itu. Ya, Bani Israel adalah domba. Romawi penjajah waktu itu adalah serigala. Waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba. Ini hadiah buat Anda, untuk Anda ajarkan kepada jemaat di gereja. Di dalam Matius 23 nomor 15, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, engkau menyeberangi lautan, engkau mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu. Setelah mereka bertaubat, engkau jadikan mereka sebagai orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Satu-satunya orang Farisi yang keluar meninggalkan tanah Yerusalem, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mendirikan agama, hanya Paulus. Apa agama yang didirikan oleh Paulus? Hari ini disebut Kristen. Jadi yang menggenapi nubuatan Yesus di dalam Matius 23 adalah Paulus. Apa agama yang didirikan Paulus? Baca Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus inilah adalah tokoh dari Nasrani. Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus adalah tokoh dari sekte Nasrani. Agama apa yang didirikan oleh Paulus? Nasrani. Apa itu? Kristen. Apa kata Yesus? Celakalah engkau, orang Farisi, ahli Taurat, orang munafik, kepada orang Yahudi ngaku Yahudi, kepada orang Roma ngaku Roma, kepada orang Yunani ngaku Yunani. Munafik. Menjelajahi daratan. Di mana dia menjelajahi daratan? Anda boleh baca di dalam Kisah Para Rasul 19 nomor 1. Menyeberangi lautan. Di mana dia menyeberangi lautan? Baca Kisah Para Rasul 27. Satu perikop Anda baca. Lalu mentobatkan orang. Dia mentobatkan, ada yang bernama Damaris, ada yang bernama Dionysius. Banyak orang ditobatkan oleh Paulus. Baca Kisah Para Rasul 17. Data 16 sampai 34. Endingnya baca di Matius 23 nomor 36. Apa itu? Bahwa penyesat antikristus yang mendirikan agama di luar Yahudi itu sesaman dengan Yesus. Baca Matius 23 nomor 36. Siapa orang ahli kitab? Orang Farisi yang mengaku orang Yahudi, mengaku orang Romawi, mengaku orang Yunani, orang munafik, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mendirikan agama selain daripada agama Yahudi. Siapa orangnya dan apa nama agamanya? Itu hadiah buat Anda. Silakan. Ya, jadi ketika Anda berkata bahwa Yesus diutus hanya untuk bangsa Israel, ya, bangsa Israel, sedangkan bangsa Israel sendiri menolak mereka. Ya, itu yang harus Anda pahami terlebih dahulu. Sedangkan bangsa Yahudi saja menolak mereka. Lalu bagaimana Anda bisa berkata Yesus diutus hanya kepada bangsa Israel? Ya, itu yang harus Anda ketahui terlebih dahulu, Bang Juma. Nah, lalu yang kedua adalah tentang Yesus adalah gembala yang baik, ya. Gembala yang baik, tentu domba-domba akan mengenal suaranya, ya. Ya, kami ini adalah domba-dombanya. Kami adalah pengikut. Kami adalah anak. Ya, kami adalah anak daripada Yesus, anak Tuhan. Ya, anak raja. Orang Kristen itu dikatakan adalah anak Tuhan, adalah anak raja. Ya, kami adalah pengikut Kristus. Ya, sebagai pengikut akan mengenal suara gembalanya. Ya, sama seperti saya adalah seorang pendeta, juga pengikut jemaat saya pun tentu akan tahu pengajaran saya seperti apa, suara saya seperti apa. Ya, jadi Yesus itu tidak hanya diutus khusus untuk bangsa Israel, khusus bangsa Yahudi. Kenapa dia dikatakan kenapa dia datang di bangsa Yahudi? Karena dia untuk menggenapi nubuatan-nubuatan apa yang tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama. Ya,
Itu yang harus Anda ketahui. Kenapa dia dilahirkan di Bethlehem? Untuk menggenapi semua perkataan-perkataan di Perjanjian Lama, bahwa dari keturunan Daud lah akan muncul seorang Mesias itu kan. Nah, ya itulah dari keturunan Daud. Yesus adalah keturunan Daud. Oleh sebab itulah dia dilahirkan di Bethlehem. Tapi bukan berarti dia hanya dikhususkan untuk bangsa Israel, sedangkan bangsa Israel sendiri saja menolak dia sangat keras. Itulah dikatakan sebagai nubuatan-nubuatan di Perjanjian Lama, seorang nabi akan tertolak di tempat kelahirannya sendiri. Ya, sama seperti nabi-nabi yang lain tertolak di tempat kelahirannya sendiri. Tidak usah jauh-jauh, Musa sekalipun bangsa Israel menolak Musa, ya. Banyak yang menolak Musa sehingga bangsa Israel berani membangun patung dari emas yang berbentuk berbentuk lembu, dijadikan sesembahan buat mereka, ya. Itu untuk menggenapi nubuatan-nubuatan di Perjanjian Lama. Itulah makanya Yesus juga berkata seorang nabi akan tertolak di tempat kelahirannya sendiri. Sama seperti Yesus pun tertolak di tempat kelahirannya sendiri. Ya, jadi apa? Oleh sebab itulah Yesus menyuruh semua para rasul untuk menyebarkan berita Injil ke bangsa-bangsa yang lain. Karena apa? Karena kami ini orang Kristen adalah ranting-ranting dari satu pokok pohon anggur, yaitu Yesus adalah pokok anggur kami, dan kami ini adalah ranting-rantingnya. Seperti itu dia, pemirsa. Terima kasih. Oke, Bung. Saya rada-rada ini mendengarkan penjelasan saudara saya ini, ya. Anda kemudian menarasikan diri Anda sebagai domba. Anda bukan Bani Israel. Anda nyamar-nyamar sebagai Bani Israel. Itu bagi saya, kalau orang sudah tahu data, itu memalukan, Bung. Bagaimana mungkin kemudian ketika Anda menarasikan orang-orang Yahudi menolak Yesus, Al-Quran mengatakan memang seperti itu. Setiap datang Nabi kepada mereka pasti diolok-olok. Yesus datang diolok-olok lagi. Lalu puncak pengolok-olokan Yesus terhadap pengololan Yahudi terhadap Yesus, dilantiknya Yesus menjadi Tuhan. Itu puncaknya tuh. Yesus dilantik menjadi Tuhan. Diajarkan kepada agama lain, kepada bangsa lain. Bangsa lain menerima ajaran itu. Berketepatan dengan Roma memang mengajarkan dewa-dewa nuzul menjadi manusia. Coba Anda lihat di Hezkiel 5. Beginilah firman Tuhan Elohim, inilah Yerusalem, di tengah-tengah bangsa kutempatkan dia, dan sekelilingnya ada negeri-negeri mereka. Ia sudah memberontak terhadap peraturan-peraturanku lebih jahat daripada bangsa-bangsa, dan terhadap ketetapan-ketetapanku lebih jahat dari negeri-negeri yang ada di sekitarnya. Karena mereka menolak peraturanku, dan kelakuannya tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku. Sebab itu, beginilah firman Elohim, oleh karena engkau lebih jahat daripada bangsa-bangsa yang ada di sekitarmu, dan keluhanmu tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku. Engkau tidak melakukan peraturanku, bahkan engkau melakukan peraturan-peraturan bangsa yang ada di sekelilingmu. Sebab itu beginilah firman Tuhan, lihat, aku sendiri akan menjadi lawanmu. Aku akan menjatuhkan hukuman kepadamu di hadapan bangsa-bangsa, oleh karena segala perbuatanmu yang keji yang kuperbuat terhadapmu, dan belum pernah kuperbuat kepada bangsa lain. Sebab itu di tengah-tengahmu, ayah-ayah akan makan anaknya, anak-anak akan makan ayahnya, dan aku akan menjatuhkan hukuman kepadamu, sedang semua masih tinggal lagi daripadamu, akan kuhamburkan ke semua penjuru. Sebab itu demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Elohim, sesungguhnya oleh karena engkau menajiskan tempat kudusku dengan segala dewamu yang menjijikkan dan dengan segala perbuatanmu yang keji, aku sendiri akan meruntuhkan engkau, wahai Yerusalem. Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Sepertiga daripadamu aku matikan kena penyakit sampar, mati kelaparan di tengah-tengahmu, sepertiga akan tewas dimakan pedang di sekitarmu, dan sepertiga lagi akan kuhamburkan ke semua mata angin, dan aku akan menghunus pedang dari belakang mereka. Aku akan melampiaskan murkaku. Jadi tidak mungkin kemudian Tuhan murka sebesar ini, tiba-tiba muncul dia datang menjadi Tuhan, jadi manusia, dibunuh oleh manusia yang sudah dikutuknya sedemikian rupa. Nggak mungkin. Ini Tuhan
Tuhan murkanya minta ampun kepada Yerusalem. Ini sepertiga daripadamu akan mati kena sampar dan mati kelaparan di tengah-tengahmu. Sepertiga lagi akan tewas dimakan pedang di sekitarmu, dan sepertiga lagi akan kuhamburkan ke semua mata angin, dan aku akan menghunus pedang dari belakang mereka. Aku akan melampiaskan murkaku kepada mereka, sehingga hatiku yang panas tenang kembali dan aku merasa puas, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang mengatakannya di dalam cemburuku. Tatkala aku melampiaskan amarahku kepada mereka, aku akan membuat engkau menjadi reruntuhan dan buat celaan di antara bangsa-bangsa yang ada di sekitarmu di hadapan mereka daripadamu. Engkau akan menjadi buat celaan dan cercaan, menjadi peringatan suatu kengerian bagi bangsa-bangsa yang ada di sekitarmu. Tatkala aku menjatuhkan hukuman kepadamu dalam kemurkaan dan kemarahanku, di dalam pengajaran-pengajaran kemarahanku. Aku Tuhan yang mengatakannya. Ini Tuhan bersumpah ini untuk Yerusalem. Tiba-tiba dalam kemarahannya dia keluar dari rahim. Iya. Mati lagi, dibunuh oleh manusia untuk menebus dosa-dosa orang. Aduh, ini apa namanya ini, Bang? Ini apa? Tiba-tiba dengan kasihnya dia datang menjadi manusia. Ingat di Filipi 2 tadi, Filipi 2 nomor 7 nomor 8. Elohim mengosongkan dirinya, tidak menganggap diri, tidak mempertahankan ketuhanannya, melainkan mengosongkan dirinya, mengambil rupa hamba, menjadi sama seperti manusia. Dalam keadaannya manusia, dia taat sampai mati di atas tiang salib. Ini apa ajaran kayak begini? Tuhan murka semurka-murkanya, tiba-tiba dia datang untuk menjadi manusia, lalu kemudian dia meninggalkan ketuhanannya, menjadi kosong sama seperti manusia, lalu taat lagi dia sampai mati. Apa ini? Ini apa ini? Ajaran yang begitu bertentangan antara ajaran Tuhan kepada Bani Israel dengan ajaran Kristen terhadap Tuhannya Bani Israel. Makanya saya katakan, dari mana kitabnya orang Yahudi ini kok bisa nempel di agama Kristen? Ini yang belum diselesaikan. Anda mengaku domba. Saya katakan, aduh, yang disebut domba itu adalah keturunan Yakub dari keempat istrinya yang dia poligami, melahirkan 12 anak. Al-Quran menarasikan itu. Yes, Allah memilih mereka. Walaqad ahazallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 aqiban wa qala Allahu inni ma'akum. Allah memilih ke-12 Bani Israel sebagai bangsa yang diistimewakan. Nabi Musa dipilih sebagai manusia yang dilebihkan pada masanya. Lalu Allah mengatakan, inni ma'akum, wahai Bani Israel, aku pencipta langit dan bumi bersama dengan kalian. Bersama dengan kalian. Dari Mesir, dari Fir'aun dibebaskan, dari penindasan dibebaskan, diberikan tanah yang dijanjikan diberikan, semua kemegahan, kemudahan diberikan kepada mereka, dimanja dan dimanja. Tetapi mereka selalu ingkar kepada Allah. Lalu kemudian Allah murka di itu jelas di Hezkiel 5 satu perikop, hujatan Allah, cacian Allah Elohim kepada Bani Israel itu lengkap selengkap-lengkapnya. Tiba-tiba muncul agama Kristen, Tuhannya Yahudi menjadi manusia, mati dibunuh oleh orang Romawi, lalu bangkit di dalam Roma 14:9. Sebab itulah Tuhan Elohim mati untuk bangkit kembali menjadi Tuhan. Ini ajaran apa ini? Ajaran Kristen. Makanya Kristen, Bung, sudah 2000 tahun tidak pernah tak satu tempat ibadah dengan Yahudi. Karena menurut Kristen, menurut Yahudi, Kristen ini adalah ajaran pagan. Ajaran pagan. Orang Yahudi tidak ada satupun dari mereka yang datang ke Indonesia mengajarkan Kristen, mengajarkan Katolik, mengajarkan Protestan, gak ada. Kenapa? Mereka sadar agama mereka bukan agama syiar. Agama mereka hanya untuk keturunan daripada Yakub. Jadi percuma mereka mengajarkan kepada orang lain, kecuali kepada Bani Yakub, Bani mereka, keturunan mereka, baru mereka ajarkan. Biar Anda bertetangga serumah sekalipun, Anda tidak akan diajarkan oleh mereka tentang Taurat. Tidak akan. Kenapa? Karena mereka paham Tauratnya hanya untuk keturunan Yakub. Kalian bukan keturunan Yakub. Anda sekolah sama orang Yahudi, satu kamar ngekos, sampai kerja, sampai beranak cucu, bahkan sampai meninggal, dia tidak akan pernah mengajarkan Anda Taurat. Kenapa? Mereka paham Taurat itu hanya untuk yang punya darah Yakub. Kristen Roma Yunani, agama Kristen di Indonesia itu asalnya dari Roma, dari Yunani, nyebrang ke Belanda,
Belanda masuk ke Indonesia, nyebrang ke Portugis, Portugis masuk ke Indonesia. Nenek moyang saudara-saudaraku menganut ajaran mereka. Padahal endingnya hanya dari Roma, bukan dari Yahudi. Murid Yesus tidak ada yang mengajarkan menyembah kepada Yesus. Demikian. Ya, Ya, silakan. Ya, Bang. Alam Ya. Yesua, lanjut. Kristen itu pertama kali muncul itu di Antioquia, ya. Ya, jadi yang harus dipahami itu adalah Kristen itu pertama kali muncul itu di Antioquia. Artinya apa? Kristen itu adalah pengikut Kristus. Jadi siapapun yang mengikut Kristus itu disebut Kristen, ya. Seperti itu aja simpelnya. Nah, lalu masalah dari yang dibawakan oleh saudara Bang Juma dikatakan Tuhan Yesus begini mati begini, kenapa pantas dituhankan? Ya, kok Tuhan Yesus itu dilantik? Siapa yang melantik? Tidak ada yang melantik Yesus sebagai Tuhan. Yesus, tetapi yang menyatakan Yesus sebagai Tuhan itu banyak ayatnya di Alkitab. Salah satu contohnya paling nyata adalah Thomas. Thomas ketika bertemu dengan para murid yang lain, sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam tangannya dan ke lambungnya, aku sekali-kali pun tidak akan percaya. Lalu muncullah di situ Yesus. Langsung apa perkataan Thomas? Ya Tuhanku, ya Allahku. Ya, jadi itu adalah bukti yang nyata. Lalu perkataan yang paling jelas adalah perkataan dari Rasul Yohanes di kitab Wahyu. Itu sudah sangat jelas. Yesus sendiri juga menyatakan dirinya di dalam kitab Wahyu. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Jadi Yesus itu tidak pernah menyatakan untuk kepada murid-muridnya, lantiklah aku sebagai Tuhan. Hahaha, itu salah besar. Kalau Anda mengambil konsili Nicea atau konsili-konsili apapun itu yang menuhankan Yesus, oh itu hanya itu yang kalian jadikan senjata untuk menyerang ketuhanan Yesus. Tidak bisa seperti itu, saudara. Ya, tidak bisa seperti itu. Mereka juga ketika konsil-konsil itu tidak melantik Yesus sebagai Tuhan kok. Tidak ada perkataan di situ melantik Yesus sebagai Tuhan. Ya, jadi Yesus dinyatakan sebagai Tuhan itu banyak ayatnya di Alkitab. Ya, banyak ayatnya di Alkitab. Lalu yang menyatakan Yesus adalah Tuhan juga jelas ya. Ketika Yesus berbicara di dalam Yohanes 14 itu, aku dan Bapa adalah satu. Ya. Jadi, Alah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda, Bang Handi dan kawan-kawan Kristenku. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu sudah, Aki Ardiansa mau naik katanya. Aki Wanwan. Yuk dilanjut Rapatnya silakan. masih Army of berlangsung, Jesus. Iya. Rapat masih Udah beres Gurunda, alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan Mi, Army. Noise. Silakan. Boh, Bang Handi kemana? Mental. Entar. Dinaikkan Lanjut lagi. dulu, Bang Arbi. Lanjut dulu. Loh, kok di mute si Army of Jesus? Kenapa arminya baru ada sekarang? Pas disalib kemana arminya? ya saya sudah selesai berbicara kok. Oke, baik. Oke. Jadi saya katakan Yesus itu Tuhan Anda, oke, tapi bukan Tuhannya Yahudi. Bukan Tuhannya Yahudi. Yang bermasalah kitabnya Yahudi Anda ambil, kemudian Anda punya Tuhan sendiri. Ini yang bermasalah ini. Kenapa Anda tidak menuhankan Tuhannya Yahudi saja? Kalau memang Anda merasa Anda adalah domba, silakan aja jadi domba. Tapi Tuhannya Yahudi dong yang Anda sembah. Jangan Tuhannya Roma. Jangan Tuhan lantikan mereka. Anda mengatakan tidak dilantik. Di dalam Roma 14 nomor 9. Tadi saya sudah mengatakan kepada saudara. Apa yang dikatakan di sana? Untuk itulah Yesus mati. Untuk itulah Yesus mati. Supaya dibangkitkan agar menjadi Tuhan. Apa itu? Sebelumnya Yesus bukan Tuhan. Dia adalah manusia. 2 Yohanes 1 nomor 7. Antikristus itu adalah mereka yang tidak mengimani Yesus datang sebagai manusia. Yesus datang sebagai manusia, bukan datang sebagai Tuhan. Lalu kapan dia Tuhan? Setelah dilantik oleh Paulus. Di mana pelantikannya? Pada saat dia mati dan bangkit untuk menjadi Tuhan. Ini data, Bung, di dalam kitab Anda sendiri. Anda seorang pendeta, diajarin sama apologet Islam.
Kan lucu. Kemudian ketika Anda bernarasi, bukti Yesus itu Tuhan ada di dalam kitab Wahyu. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, Yesus tidak mengenal kitabnya Kristen. Yesus tidak pernah memberikan legitimasi. Jangankan Wahyu, Lukas aja, surah-surah Paulus saja tidak pernah dikenal oleh Yesus. Di dalam Markus kitab saudara, Markus 4 nomor 11, ya jelas dikatakan apa di sana? Yesus memberitakan Injil Allah. Yesus loh yang memberitakan itu. Loh, kenapa kemudian yang diberitakan bukan Injil Allah? Justru yang diajarkan ini adalah apa? Yang diajarkan kemudian adalah Injil Wahyu, kitab Wahyu. Ini apa ini kitab Wahyu ini? Lalu kemudian ketika Anda memaksakan kemudian di dalam Wahyu 1 nomor 8, Alfa dan Omega. Alfa dan Omega itu artinya bukan awal dan akhir. Ayo belajar. Tadi saya sudah kasih PR hadiah di Matius 23 nomor 15. Di situ yang mendirikan agama Kristen adalah orang Farisi, orang celaka, orang terkutuk itu yang mengajarkan ajaran Kristen. Matius 23 nomor 15. Orang munafik. Itu oleh-oleh buat Anda. Oleh-oleh kedua, Alfa dan Omega. Alfa itu bukan artinya awal, Omega bukan artinya akhir. Alfa itu adalah abjad dari Yunani. Apa itu? Huruf A. Dan Omega itu adalah huruf Ya dalam abjad Yunani. Kalau Anda ingin mengatakan awal dan akhir, di dalam bahasa Yunani itu adalah arke kaitelos, awal dan akhir. Tapi ternyata di Wahyu dalam original teksnya, itu di dalam kurung tertulisnya arke kaitelos, bukan pernyataan daripada Markus. Ya, sekali lagi saya katakan, bukan Yohanes yang menulis kitab Wahyu itu, tapi Markus. Nama lain daripada Markus adalah Yohanes. Kisah Para Rasul 12 nomor 12. Yohanes murid Yesus tidak mungkin sampai ke sana, ke Pulau Patmos, nggak mungkin, karena dilarang oleh Yesus, jangan ke bangsa lain. Jadi sekali lagi saya katakan, Alfa dan Omega itu bukan awal dan akhir. Alfa itu adalah A, O itu adalah Ya, abjad terakhir dari bahasa Yunani, dari abjad Yunani. Kalau awal dan akhir bahasa Yunani-nya adalah arke kaitelos. Ya. Jadi Yesus itu adalah A dan O. Apa itu A dan O? AO. Yesus adalah AO. Apa itu AO? Enteh, nggak tahu, nggak ngerti. Cuman ditambahi arke kaitelos. Yesus adalah alfa dan awal dan akhir. Wah, ini penambahan di original teks. Sudahnya dia itu bukan sabda Yesus, sudahlah itu bukan firman Tuhan, ditambah lagi pesisipan, ada lagi dalam kurungnya arke kaitelos. Jadi, saudaraku, ini kita edukasi aja. Kenapa kami mengatasnamakan diri kami sebagai apologet? Karena kami membela imannya Kristus, imannya Yesus yang dipelesetkan oleh Roma dan Yunani sampai ke Nusantara dan diimani oleh saudara-saudara. Itu yang perlu saudara pahami. Silakan. Saya menjawab, Anda sangat salah besar kalau tadi berkata tidak mungkin Yohanes itu sampai di Pulau Patmos. Apa datanya? Data sejarah itu tidak bisa dibohongi, saudara. Ya, data sejarah itu tidak bisa dibohongi. Di Pulau Patmos itu data sejarahnya ada, Yohanes pernah di sana. Jadi kalau berbicara itu jangan memframing, ya, jangan memframing sehingga kenyataan yang ada di Alkitab itu tidak seperti apa yang tertulis, ya. Kalau berbicara fakta data sejarah itu memang Yohanes itu memang dibuang ke Pulau Patmos, itu sangat jelas, ya, data sejarahnya ada. Ya, itu aja dari saya. Terima kasih. Oke, coba Anda lihat di dalam Yohanes 21. Data 24 sampai 25. Yohanes murid Yesus yang menyatakan kesaksiannya kepada pengarang kitab Yohanes. Berarti penulis kitab Yohanes bukan Yohanes. Kalau kitab Yohanes bukan ditulis murid Yesus anak Nikodemus, apatah lagi kitab Wahyu. Itu loh cara belajarnya. Sejarah apa yang Anda ingin sajikan di sini? Bahwa murid Yesus bernama Yohanes sampai ke Pulau Patmos, mana? Tunjukkan sejarahnya. Paling catatan Bible. Tak ada itu, Bu, nggak ada.
Makanya saya katakan kepada saudara, berat, berat. Kenapa berat? Karena sejatinya ajaran Kristen ini bukan ajaran Yesus. Anda mengatakan yang disebut Kristen itu adalah murid Yesus. Bukan. Murid Yesus itu tidak sampai ke Antioquia selain Barnabas. Itu pun Barnabas memanggil Saulus, menurut cerita kisah para rasul, kita tidak tahu kebenarannya karena itu catatan Lukas. Lukas siapa? Lukas asistennya Paulus. Jadi semua serba abu-abu. Tidak ada kebenaran absolut di situ. Tidak ada. Lukas menceritakan Barnabas bersama dengan Saulus sampai ke Antioquia. Di sana mereka melakukan bertentangan karena Paulus mengajarkan yang berbeda dengan yang diajarkan oleh Yesus. Nah, yang pertama kali disebut sebagai murid di sana adalah orang-orang yang menjadi pengikut Paulus. Dan murid-murid ini setelah setahun bersama Paulus disebutlah Kristen. Jadi pertama kali disebut Kristen itu adalah murid-muridnya Paulus. Kenapa disebut Kristen? Karena Paulus mengajarkan tentang Yesus. Di dalam Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat, karena penyesat itu kemana-mana akan membawa namaku. Paulus sampai ke Roma, sampai ke Arab, sampai ke Antioquia, dan seterusnya membawa-bawa nama Yesus. Matius 24 nomor 26 dikatakan, waspadalah kepada pengajar palsu yang akan berkata bertemu dengan Mesias di padang gurun. Bertemu Mesias di dalam bilik. Siapa yang di gurun Damsik mengaku bertemu dengan Mesias? Paulus. Siapa yang di dalam bilik penjara mengaku bertemu dengan Yesus dengan menulis surat-surat? Paulus. Tergenapi semua. Siapa orang Farisi yang keluar dari Yerusalem menyeberangi lautan menjelajahi daratan? Paulus. Siapa yang berasal dari tokoh Nasrani? Paulus. Siapa yang ahli kitab? Paulus. Siapa orang Farisi? Paulus. Semuanya Paulus. Siapa yang menganiaya murid Yesus? Paulus. Ingat, di dalam Lukas 21, penyesat itu datang. Waspadalah. Dia akan mengajarkan, dia akan membawa namaku dan mengatakan akulah Tuhan. Akulah dia. Ego eimi. Siapa yang mengajarkan itu? Paulus. Siapa yang mengajarkan Yesus itu Tuhan? Paulus. Tetapi di dalam data 12-nya di Lukas 21 dikatakan begini. Namun sebelum penyesat itu datang, sebelum dia membawa namaku, sebelum dia nyamar-nyamar seperti domba sang serigala ini, lebih pertama dia menangkap kamu, menganiaya kamu, memenjarakan kamu. Nah, siapa pelakunya? Paulus. Satu lagi, di dalam Kejadian 49, ketika Yakub memanggil ke-12 anaknya, dikatakan satu-satu, dia ramalkan anaknya satu-satu, dia nubuatkan anaknya satu-satu, sampailah masanya ke Benyamin. Apa dikatakan oleh Yakub kepada Benyamin? Benyamin, keturunanmu kelak akan berlaku seperti serigala. Malam hari dia merampok, pagi hari dia membagi-bagikan. Nah, siapa keturunan daripada Benyamin? Ternyata Paulus di dalam Roma 1 nomor 11 dia katakan, aku adalah keturunan Benyamin, orang Farisi. Apa yang terjadi? Apakah nubuatan Yakub terhadap keturunannya betul? Betul. Paulus mencuri ajaran Romawi, ajaran Yahudi, mengambil kitabnya orang Yahudi, lalu kemudian dijajakan kepada Romawi dan Yunani. Sah. Anda tidak bisa lolos dari situ. Anda tidak bisa lolos. Semua nubuatan perjanjian lama, perjanjian baru tentang penyesat, serigala yang nyamar seperti domba jatuh ke Paulus. Mau kemana lagi Anda? Nggak ada. Makanya susah Anda itu untuk mencari korelasi benang merah antara orang Yahudi dan Kristen, susah. Karena satu ajaran serigala, satu ajaran domba, nggak nyambung dia. Hanya orang Islam yang awamnya bisa dibodoh-bodohi oleh Kristen. Kalau Islam yang paham apologet, yang mengerti tentang Bible, tidak akan mungkin dia menjadi murtad. Tidak akan mungkin, kecuali dia lagi dalam keadaan lapar atau dia dalam keadaan birahi dan tidak memiliki iman Islam. Itu, silakan. Sapa dulu, Camor, selamat malam. Lanjut Bang Armi. Silakan. Shalom, selamat malam. Masya Allah. Bang Armi, silakan. Nanti Camor boleh bantu jawab ya, silakan. Pak Pendeta. Iya, kasih kesempatan yang lain untuk berbicara dulu. Oh, boleh. Iya. Boleh Camor, silakan. Yang dipermasalahkan Bang Zuma apa ya?
Soalnya saya ini terus terang nih, Apa diam ya? waktu Ya, Camor Ya. ngomong bang. Camor gedein aja suaranya nggak apa-apa. Lanjut terus. suaranya gede. Ini udah gede tes. Nah mantap. Lanjut. Oke, terima kasih. Selamat malam. Ini saya berhadapan di Komal raksasa apologet Muslim ini. Malu. Biasa. Saya sebenarnya malu mau masuk ini. Bang itu kan dapat undangan ya. Lanjut. Iya, makanya saya sebenarnya agak-agak ini kelas bulu mau lawan kelas berat gitu, enggak. Kayaknya saya sungkan gitu loh. Oke, gini aja, saya mau bertanya sama Bang Zuma. Sebenarnya yang dipermasalahkan selama hampir 2 jam nih di titik tekannya di mana, Bang Zuma? Oke, baik Bang, Singkat baik, aja. baik. Oke. Yang sedang kita bahas ini Bang, kitab yang datang kepada para nabi dari keturunan Yakub itu adalah sesuatu yang diwahyukan oleh Elohim hanya untuk Bani Israel tok. Kenapa tiba-tiba muncul di agama Kristen mula-mula yaitu Roma, kitabnya orang Yahudi nempel di kitabnya mereka. Itu yang jadi permasalahan Bang. Silakan. Oh gitu. Jadi gini ya, ada riwayat di dalam kitab suci kami tuh. Kenapa kita orang-orang Goyim itu sekarang menggunakan kitab Tanakh, para nabi, Mazmur dan Zabur, kan kayak gitu persoalannya. Jadi memang kita itu mengikuti apa yang ada yang telah dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika Tuhan Yesus Kristus berada di Galilea, di sinagoge, dia masuk lalu diberikan gulungan kitab Nabi Yesaya, dari situ dibacakan. Lalu kita lanjut lagi bahwa sesungguhnya orang-orang Kristen berpisah dengan orang-orang Yahudi itu tahun 135 sebelum Bait Allah itu diruntuhkan oleh tentara Roma tahun 70. Antara Kristen Rabinik dengan Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita sama-sama ibadah. Itu bisa kita lihat ketika Rasul Petrus, Yohanes, dan ketika Rabi Saul ketika habis pelayanan ke kota-kota di sekitaran Efesus, dia balik membawa persembahan dan memberikan nazarnya di dalam Bait Allah gitu. Jadi waktu Bait Allah itu ada, orang Kristen, orang Yahudi sama ibadahnya. Kitab sucinya sama, dari kitab Kejadian sampai kitab Maleakhi itu yang dipegang. Makanya kami mewarisi tradisi suci itu. Kami pakai semuanya apa yang telah dilakukan oleh para rasul, terlebih khusus yang dilakukan oleh Tuhan kami Yesus Kristus menggunakan kitab-kitab perjanjian lama yang kita lanjutkan. Karena di dalam perjanjian lama itu terisi banyak sekali menceritakan tentang Tuhan yang akan menyelamatkan manusia, seperti itu. Kayak gitu Bang. Oke, sebelum ke teman yang lain, terima kasih atas sanggahan ya saudara saya Camore. Camor. Jadi gini Bang, data yang Anda sajikan itu adalah klaim sepihak. Kenapa saya katakan klaim sepihak? Kita tidak usah mengambil data eksternal. Data-data yang Anda genggam setiap saat aja dulu. Di dalam Kisah Para Rasul 21, data 28, hai orang-orang Israel, tolong inilah orang-orang yang dimana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat ini. Dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam Bait Allah dan menajiskan tempat suci ini. Dan setelah hari siang orang-orang Yahudi mengadakan komplotan dan bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan dan minum sebelum mereka membunuh Paulus. Ya, itu Ya, oke, sabar dulu, sabar Bang. Sabar. Biar enak, biar jangan saya kan ngomong. Saya belum sampai kepada poinnya padahal Bang. Saya udah dapat. Maksudnya Ini bukan poinnya, itu cuman pengantar. Nanti di Itu cuma pengantar, sabar dulu, sabar. Jadi kalau Anda mengatakan kami berpisah di abad kedua, itu mustahil.
Kenapa? Orang Yahudi haram hukumnya memasukkan orang-orang yang tidak bersunat ke bait suci mereka. Haram hukumnya. Haram, gak boleh. Yesaya 44 nomor 9, orang yang tidak bersunat haram hukumnya masuk ke dalam bait suci. Gak boleh. Ya, benar. Gak boleh, itu gak boleh. Itu perintah di dalam kitabnya orang. Lalu kemudian Paulus sendiri mengaku di dalam Galatia 2 nomor 14 bahwasanya orang-orang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir dan dia tidak boleh kemudian makan bersama dengan orang-orang Yahudi. Ya, benar. Bagaimana mungkin Anda mengatakan satu tempat ibadah? Nggak mungkin. Orang Yahudi tidak mungkin masuk bersama dengan orang-orang yang tidak yang tidak tahir. Mereka ada orang-orang tahir, Bang. Mereka orang yang masuk ke tempat ibadah, mereka melepaskan sendal, mereka wudhu, mencuci tangan, mencuci muka, mencuci kaki, lalu kemudian mereka masuk ke dalam tefila, tidak melakukan prosesi yang dilakukan oleh gereja. Nah mungkin tempat ibadah saudara adalah perkumpulan orang-orang tidak bersunat dan pemakan babi. Mereka tidak, haram hukumnya masa satu tempat ibadah. Jadi itu cerita yang diceritakan sepihak. Tidak diceritakan di tempatnya orang Yahudi. Silakan. Sudah, oke. Terima kasih ya. Jadi teman-teman semuanya yang ada di Komal ini, saya khusus untuk mungkin ada teman-teman saya yang Kristen di bawah, mereka supaya bisa paham. Apa yang dinarasikan, yang direwayatkan oleh Bang Zuma itu benar ada di kitab suci. Namun kebenaran yang diungkapkan oleh Bang Zuma itu merupakan fitnah yang dikeluarkan oleh orang-orang pada zaman Rabi Saul itu. Mereka memfitnah agar Rabi Saul ini bisa dibunuh. Karena betul kata Bang Zuma, tidaklah boleh orang yang tidak bersunat itu berada di dalam bait Allah. Tidak bisa itu. Itu nggak bisa, itu nggak dibenarkan. Bang Zuma pada poin itu benar, tetapi Bang Zuma melupakan satu hal, bahwa sesungguhnya ungkapan itu yang berkata Rabi Saul telah membawa orang-orang Yunani yang tidak bersunat itu masuk ke dalam bait Allah. Nah itu merupakan fitnah yang pada zaman itu. Saya bukan mengatakan Bang Zuma sedang memfitnah, bukan. Orang pada zaman Rabi Saul itu, ya seperti itu jawabannya. Oke, lanjut Bang Zuma. Iya, saudara, Anda membawa Rabi Saul. Yang diceritakan ingin dibunuh ini adalah Paulus. Iya, Bang Zuma gini, Rabi Saul itu merupakan nama keyahudiannya. Saul itu nama keyunaniannya. Paulus itu nama kewarganegaraan Romawinya. Oke, gitu ya. Jadi saya pikir nabi kecilnya orang Yahudi. Saulus yang Anda maksud Saul. Jadi gini. Saul. Ya, jadi sebentar. Rabi Saul itu merupakan nama keyahudiannya dari suku Benyamin. Oke. Lalu nama Saulus itu Paulus. Nama Yunaninya Bang Zuma. Oke, sudah. Lalu Paulus itu nama kewarganegaraan Romawinya. Jadi pada zaman itu memang satu orang bisa memiliki beberapa nama dan bisa juga memiliki kewarganegaraan ganda. Oke, dilanjutkan Bang Zuma. Ini kenapa Anda mengatakan ini fitnah? Yang saya katakan fitnah itu bukan Bang Zuma fitnah. Oke, sudah clear ya. Tapi yang memfitnah orang pada saat itu, Paulus ketika dia sedang menyelesaikan nazarnya, dia harus membayar nazarnya ke dalam bait Allah karena mereka melihat Rabi Saul ini adalah orang yang patut untuk dibunuh karena Rabi Saul telah menyangkali ajaran Musa dan bukan menyangkali, mengajarkan tentang Yesus Kristus. Makanya orang-orang yang ada di bait Allah itu menggunakan orang-orang di sekitar itu yang bukan daripada kaum imam itu memfitnah mereka. Oke, kayak gitu ya Bang Zuma riwayatnya ya. Kalau Bang Zuma nggak fitnah, memfitnah orang-orang yang ada di sana. Kalau saya mengatakan itu bukan fitnah. Sekarang gini, menurut saudara apakah orang-orang Yunani ini orang bersunat? Oke, gini ya. Orang Yunani pada saat itu tidak masuk ke dalam bait Allah. Itu sudah tidak masuk. Lalu yang Anda sebutkan tadi itu beribadah bersama-sama dengan orang Yahudi di mana? Yang di mana maksudnya gimana? Anda kan mengatakan kami berpisah dengan Yahudi. Oh, gini. Kapan? Jadi, satu tempat ibadahnya kapan? Tahun 1305
tahun 135 kekristenan Yahudi itu ada dua, Bang Zuma. Yahudi Rabinik, Yahudi Mesianik yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Nah, pada tahun 135 inilah terpisah. Kenapa sih bisa terpisah? Kasih tahu saya dong, kan gitu. Jadi terpisahnya itu pada tahun 70, di mana tentara Romawi itu meratakan bait Allah. Orang-orang Kristen Yahudi Mesianik aja ya biar gampang. Yahudi Mesianik itu naik ke atas gunung. Seperti apa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus ketika si pembinasa keji itu datang, naiklah engkau ke atas gunung, dan mereka mendengar akan hal itu. Nah, pada tahun 70 itu ketika bait Allah itu dihanguskan oleh tentara Romawi, orang-orang Yahudi Rabinik berkata kepada orang-orang Yahudi Mesianik, "Di mana sikap nasionalisme kamu?" Lalu dijawab sama Yahudi Mesianik, "Ini sudah digenapkan, sudah diperkatakan oleh Tuhan kami Yesus Kristus, runtuhkanlah bait Allah itu, maka aku akan mendirikannya kembali pada hari yang ketiga." Seperti itu. Disitulah masih ada persatuan antara Yahudi Rabinik, Yahudi Mesianik di tahun 70. Lalu pada tahun 92 ada sinode orang-orang khusus, orang-orang Yahudi. Mereka menstigma, mengutuk orang-orang Kristen dengan doa-doa mereka, dan tahun 135 lah terjadi pemisahan besar-besaran. Yahudi Mesianik mengikuti ajaran-ajaran Kristus Yesus, percaya kepada Mesias yang telah datang, mati, menderita, dan bangkit untuk menyelamatkan umat manusia. Seperti Yesaya pasal yang ke-35. Orang-orang Yahudi Rabinik tidak akan membacakan Yesaya pasal 35 karena mereka tidak mempercayai ada Mesias yang akan datang, Raja Penyelamat itu mati dan menderita. Nggak ada. Seperti itu Bang Zuma, silakan. Iya, oke. Jadi saya lihat loncatan berpikir Anda bagus lah ya. Tapi untuk awam itu Anda luar biasa. Tapi bagi saya, maaf sekali lagi, maaf. Saya tidak bisa Anda melakukan apa? Anda tidak bisa melakukan suatu pencabulan informasi terhadap Bang Zuma. Maaf. Yahudi Mesianik itu, dengarkan dulu, sabar. Yahudi Mesianik itu adalah gerakan sinkritisme, Bung. Ajaran keagamaan yang muncul betul dari Yudaisme, tetapi itu nanti di abad 19. Di tahun 1960-an baru itu ada. Gerakan ini adalah gerakan keagamaan yang memadukan teologi Kristen evangelis dengan unsur Yahudi. Tahu kita, apalagi Mesianik baru masuk tadi pagi di Indonesia ini. Dan itu bukan Yahudi murni, dia adalah orang-orang Kristen. Pusatnya di Amerika. Anda bawa-bawa pada zaman itu ada Yahudi Mesianik. Waduh, parah Anda ini. Anda melakukan suatu pencabulan informasi dengan mengatasnamakan Yahudi Mesianik, Yahudi Rabinik, dan seterusnya. Ini ajaran dari mana? Anda dapat informasi dari mana? Orang-orang Yahudi itu hanya dengan orang Saduki dan orang Farisi, tidak ada Mesianik. La haula wala quwata illa billah. Bang, kita itu belajar harus terstruktur dengan iman kita, dengan keilmuan yang ada, bukan dengan mempraktekkan Filipi 1 nomor 18. Jangan. Karena di sini kami ini adalah apologet Islam, membela iman Yesus yang disesatkan oleh orang Roma, nyebrang ke Belanda, Belanda nyebrang ke Nusantara ini. Itu yang saudara harus pahami. Di awal tadi perkaranya jelas. Dari mana hukumnya? Hukum Taurat yang datang yang mengikat ketetapan-ketetapannya kepada Bani Yakub kok bisa diimani oleh orang Kristen? Anda mencoba untuk melakukan pencabulan informasi. Oh, Yahudi Mesianik itu dulu menyatu. Kami menyatu di tahun 100, padahal itu tahun 1960-an. Anda nyebrang ke sana. Bung. Jadi sekali lagi saya katakan ya, kalau kita beriman, tolong supaya imannya itu bertumbuh. Bagaimana cara menumbuhkan iman? Dengan berilmu. Jangan cuma imani tok, mentang-mentang perpuluhan lancar, EGP, mati urusan belakangan, yang penting lancar. Jangan kayak begitu. Kenapa? Sudah. Hidup di dunia ini sementara, Bung.
sementara. Ya, sekarang coba Anda buktikan aja dulu. Di mana di dalam kitabnya orang Yahudi, hukum-hukum yang datang kepada Nabi Musa itu diperuntukkan kepada Romawi dan Yunani. Silakan. Oke, mungkin Bang Zuma tadi melewati sesuatu ya. Saya itu memisahkan antara orang Kristen yang percaya, orang Yahudi yang percaya kepada Yesus Kristus dengan orang Yahudi yang tidak mempercayai Yesus Kristus. Makanya saya menggunakan diksi Yahudi Mesianik. Kenapa kecil Oh, banget jangan, nggak boleh begitu, Bang, nggak boleh. Anda Tapi bawa memang- Yahudi Mesianik, nggak ada Yahudi Mesianik, nggak ada. Pada zaman Yesus nggak ada Yahudi Mesianik. Jangan Anda buat-buat. Jangan. Ya, Jangan Anda kotori mulut Anda dengan sesuatu pemberitaan bohong, jangan. Anda belum kenal saya soalnya. Jangan sekali saya katakan, jangan pernah Anda bercerita tentang Yahudi Mesianik di abad pertama, di abad kedua, di abad ketiga, di abad keempat. Nanti di abad 19 baru ada Yahudi Mesianik. Please. Silakan. ini saya jadi bingung ngomongnya gimana ya. Saya tuh kan bilang gini, ada pada tahun abad pertama itu, tahun 70 dan berpisahnya orang Yahudi Kristen dengan Yahudi Rabinik. Makanya saya meminjam kata Mesianik. Kan Dari gitu. mana sabar Bang, sabar. Dari mana Anda mengatakan berpisah? Kapan mereka Kristen dan Yahudi ini satu? Kapan? Tahun 135 mereka pisah. Lah, Oke, satunya kapan? Kristen dengan Yahudi kapan satunya? Kapan? Loh, ini Bang Zuma kok jadi jangan Bang Zuma gini, please. Ini aku mau open data dulu Gurunda nih supaya kerja nih. Jangan Anda mengatakan Kristen dan Yahudi itu pernah satu. Di mana satunya? Kapan? Bang Zuma suka Cek meninggal- Gurunda. Bukan Bang. pegangan sendiri. Kita harus memberikan edukasi kepada anak bangsa, Bang. Anda Ya, punya justru- agama siar, saya juga agama siar. Saya Kita justru harus ingin jujur menyikapi keberadaan dua Gini agama loh. di negara kita ini. Jangan pakai dusta di dalam mengajarkan agama. Jangan. Bang Zuma jangan lepasin tongkatnya. Kan tongkatnya tadi kan awalnya itu kan mengenai Cek Gurunda. bait Aku Allah. mau share screen. Iya, silakan mengenai Dinda, silakan. mengenai Saulus yang beribadah di bait Allah dong. Iya. Iya dong. Tunggu. Nah, ini aku share data dulu dikit ya. My bre. Yahudi itu adalah orang yang murtad. Apa Paulus orang murtad? Jangan Anda katakan pengikut Paulus yang telah murtad ini masih juga bersatu dengan Yahudi. Jangan. Kita orang belajar, Bung. Saya belajar, Bung. Saya orang belajar. Saya orang belajar tentang kekristenan, sejarah kekristenan saya paham. Oke? Ini enaknya ada perempuan di sini nih. Bang Wan panggil Karifa dong biar seru. Dinda, ini Julius silakan. Dinda Julius. Siap. Nah, Ya, ini boleh, dari silakan. Los Silakan. Angeles Times ya. Ini beritanya tahun Laki-laki semua, 1989. lampu panas. Suara aku gimana, tenggelam ya? Nah, ini tahun Bagus. Oke. Nah, ini Desember 27 1989. Jadi judulnya ini apa? Sidang Israeli, sidang orang-orang Israel menetapkan tentang Yahudi Mesianik. Nah, di sini dikatakan Yahudi Mesianik tidak serta-merta bisa mendapatkan kewarganegaraan Israel. Mahkamah Agung Israel telah menetapkan dan menyimpulkan bahwa iman mereka kepada Yesus, iman mereka kepada Yesus membuat mereka itu Kristen daripada Yahudi. Mengenai peraturan tersebut telah dipublikasikan oleh koran-koran orang Israel hari Selasa yang dihembuskan oleh Ultra Orthodox Religious Interpretation of the State 1950 Law of Return atau ALIA, hukum orang Yahudi bisa mendapatkan tanah di Israel gitu. Nah, ini Ultra Orthodox Religiusnya udah menetapkan gitu. Dan benar kata Yahuda lagi. Benar kata Gurunda, Mesianik Yahudi itu baru ada abad ke-20. Kalau lu pengen ke abad pertama, itu adanya Nozrim. Apa itu Nozrim? Nozrim adalah sebutan orang Yahudi kepada orang-orang Kristen yang mengikuti Yesus. Gitu. Jadi jangan dibolak-balik fakta sejarah. Yahudi Mesianik itu baru, kalau Nasrani atau yang bahasa Yahudinya Nozrim itu udah ada dari dulu. Gitu my brethren. Oke? Thank you. Silahkan Gurunda.
Dar, selamat datang di kebenaran. Lupa saya. Begini, saya izin dulu sejenak, di sebelah ada panggilan, ada yang mau bersyahadat. Insya Allah kalau cepat prosesinya saya kembali ke sini. Ya teman ya, Camore dan juga teman saya Army, Anda luar biasa. Yang pasti ketika kita berdialog agama, kita harus mengedepankan kebenaran. Jangan pencabulan data-data untuk sekedar mengenakan kuping orang, jangan. Agama itu harus disebarkan dengan kebenaran, bukan dengan tipu-tipu. Saya pamit dulu ya, host sebentar ya. Iya bang. Bang Hadi. Di mana? Di Bunda Blokir. Sabar ya bang. Saya pamit dulu ya sebentar ya, Dinardi ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo bang Hadi, ayo bang Hadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku di Ya sini udah, aja. Aku jaga kandang nih.